Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Ini untuk pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama masuk materi. Jadi saya sampaikan melalui online ya. Karena kebetulan saya ada tugas keluar kota juga gitu ya. Ke Universitas Brawijaya jadinya untuk pertemuan ini saya lakukan menggunakan media YouTube seperti itu. Nanti minggu depan akan ada kuis berdasarkan materi yang saya sampaikan di hari ini. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama ini adalah pendahuluan terkait struktur data. Oke, jadi yang pertama ini ya, sebelum kita masuk lebih jauh ya, kita harus paham dulu nih apa itu pengertian struktur data gitu ya. Jadi struktur data adalah cara untuk mengorganisasi, menyimpan dan mengelola data. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mengorganisasi, jadi nanti gimana nih kita akan belajar caranya nih untuk mengorganisasi data, menyimpan data dan mengelola data. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di mana nih organisasinya? Ya di dalam memori komputer atau dalam komputernya. Gitu ya. Jadi kita tidak mengorganisasi buku dalam sebuah perpustakaan, tidak. Ya, tetapi data-data ini bersifat digital ya, yang akan kita kelola, kita organisasi, kita simpan di dalam komputer seperti itu. Kemudian struktur data juga memungkinkan kita untuk melakukan operasi seperti penyisipan, penghapusan, ya, penyisipan data gitu ya, penghapusan data, pencarian data dan pengurutan data dengan cara yang optimal. Ya. Jadi bagaimana cara kita tadi ya, data yang tadi udah tersimpan, bagaimana kita mengorganisasi dan mengelolanya? Ya tadi ya teman-teman ya, kita nanti bisa menambahkan datanya, menyisipkan datanya, kita juga bisa menghapus datanya, ya, kita bisa mencari datanya, ya, kemudian mengurutkan data, ya, seperti itu teman-teman. Secara sederhana, struktur data adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan data dengan aturan tertentu tentang bagaimana data tersebut diatur dan diakses seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu nanti yang akan kita pelajari. Contohnya nanti daftar nama mahasiswa dapat disimpan dalam struktur data berbentuk array, linked list atau lainnya, tergantung kebutuhan. Seperti itu ya teman-teman ya. Makanya nanti dalam satu semester ini kita nanti akan sering banget menggunakan variabel array teman-teman. Ya, kenapa ya? Karena kita terkait dengan banyak data. Ya, bagaimana kita mau mengurutkan data kalau datanya hanya satu, menggunakan variabel biasa? Nggak bisa, ya. Bagaimana kita searching data kalau datanya cuma satu, seperti yang hanya satu ya, seperti variabel yang sebelumnya kita pelajari gitu ya. Variabel yang hanya bisa menyimpan satu data, itu tidak bisa. Makanya kita membutuhkan variabel untuk bisa menyimpan data lebih dari satu, gitu ya, yaitu menggunakan variabel array. Oke, bagaimana sih analoginya ya? Jadi bayangkan struktur data itu seperti rak buku di perpustakaan, teman-teman. Ya, kurang lebih sama seperti itu. Ya, jadi rak bukunya itu sebagai struktur datanya tuh. Ya, rak bukunya itu secara utuh itu adalah struktur datanya. Nah, datanya itu apa? Ya buku. Ya, si buku-buku ini itu sebagai datanya. Nah, cara buku disusun berdasarkan abjad, kategori dan nomor itu menentukan seberapa mudah kita menemukan buku tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Entah nanti, oke, bagaimana nih supaya mudah nih mahasiswa lebih cepat nih mencari bukunya? Apakah diurutkan berdasarkan abjad, kategori kah, penulis dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Semakin efektif dan efisien dalam pencarian data, semakin baik. Begitu juga dengan struktur data. Gitu teman-teman. Jadi nanti ada banyak sekali algoritma yang akan kita gunakan. Mana nih algoritma yang tepat dan cepat ketika untuk untuk melakukan pencarian dan searching seperti itu contohnya. Pencarian atau searching maupun mengurutkan data. Ada banyak sekali teman-teman ya. Oke, selanjutnya, nah udah ngomongin tadi pendahuluan ya, pengertiannya, kemudian kita udah ngomongin juga terkait analoginya. Nah, kita masuk ke pentingnya struktur data itu
seperti apa sih gitu ya. Jadi struktur data adalah dasar nih, dasar dari ilmu komputer dan pemrograman teman-teman. Gitu ya. Jadi ini merupakan dasar dari ilmu komputer dan pemrograman. Ya karena di dalam ilmu komputer maupun pemrograman itu terkait dengan data yang tentunya lebih dari satu. Bahkan kita sudah masuk ke dalam AI, ya, big data dan lain sebagainya, gitu ya. Datanya bukan hanya ribuan, puluhan ribu, mungkin jutaan sampai puluhan juta sampai miliaran ya data-datanya tersebut. Gitu ya. Makanya kita nggak aneh ketika ChatGPT itu bisa pintar memahami apa yang kita tuliskan. Karena dia belajarnya dari miliaran data yang ada di internet. Bahkan ya untuk trainingnya saja itu menghabiskan sampai jutaan dolar itu. Gitu ya teman-teman ya. Makanya sekarang AI ini perangnya di situ ya. Ketika DeepSeek ini muncul ya berarti ternyata dia bisa lebih cepat dan lebih murah. Nah, itu udah cukup tuh menggoyangkan beberapa perusahaan terkait AI. Oke ya, jadi pentingnya struktur data ini untuk mendapatkan efisiensi teman-teman. Ya, jadi memungkinkan operasi data dilakukan dengan waktu dan memori yang minimal, gitu ya. Skalabilitas ya, jadi aplikasi skala besar ya, karena kita nggak bermain hanya ribuan data, tapi ya maksudnya untuk sekarang ya perusahaan-perusahaan tidak bermain di ribuan data saja, miliaran data seperti Google, media sosial dan lain sebagainya, gitu ya. Bagaimana nih supaya aplikasinya masih bisa tetap stabil, gitu ya, dipakai oleh puluhan juta pengguna dalam satu waktu bisa aman, gitu ya. Nah itu skalabilitas. Kemudian organisasinya nih, bagaimana teknik organisasi datanya, pengorganisasian atau pengelompokan datanya. Kemudian dasar algoritma ya, terkait dengan algoritma-algoritma di dalamnya. Ya bahkan sebuah ChatGPT pun itu banyak sekali gitu ya, machine learning maupun deep learning di dalamnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali. Teman-teman tinggal cari aja apa aja metode atau algoritma yang digunakan dalam ChatGPT. Itu dijawab semuanya. Saya pernah nanya itu dijawab semuanya gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian selanjutnya, oke. Jadi untuk selanjutnya nih ya, bagaimana sih tantangan dalam struktur data? Ya, jadi yang pertama adalah kompleksitas, memilih struktur data yang tepat untuk masalah tertentu, gitu ya teman-teman ya. Jadi semakin lama data ini semakin banyak, semakin kompleks ya. Jadi bagaimana nih memilih struktur datanya nih? Bagaimana teknik pencariannya ya ketika datanya itu sudah kuadriliun misalnya seperti itu dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini perlu menjadi tantangan struktur data ke depannya. Efisiensi ya. Jangan sampai nanti ketika memang aplikasi tersebut mengakses data yang semakin banyak maka membutuhkan kapasitas aplikasi 10 giga. Nanti bisa cepat habis ya memori di handphonenya gitu ya. Jadi efisiensinya juga ini perlu diperhatikan. Ya, ini tantangan selanjutnya. Gitu ya. Bagaimana nih membuat program yang tidak lambat dan tidak boros memori seperti itu. Gitu ya, menggunakan metode-metode tertentu gitu ya, ataupun menggunakan logika yang bisa lebih baik gitu ya. Kemudian implementasinya juga nih, semakin ke depan semakin bahkan aplikasi game pun udah mulai ya tidak diinstal gitu ya. Udah semuanya serba cloud gitu ya, penyimpanan juga serba cloud. Nah ini tantangan ke depannya juga. Ya, jangan sampai data semakin banyak, implementasinya semakin susah. Tidak. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini terkait pendahuluan teman-teman ya. Ya, terkait pendahuluan struktur data. Saya langsung masuk ke materi struktur data yang pertama yaitu array ataupun larik teman-teman. Oke, tadi saya sempat menyinggung nih. Dalam satu semester ke depan, kita akan banyak sekali menggunakan variabel yang bisa menyimpan lebih dari satu data, yaitu variabel array atau larik. Jadi teman-teman gak usah bingung ya antara array dan larik. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman udah terbiasa dengan array nih, tiba-tiba teman-teman masuk UGM ada uji kompetensi.
Ya, coba jelaskan larik 2 dimensi. Wah, teman-teman bingung tuh, larik itu apa gitu ya. Padahal sama dengan array. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai bingung. Banyak istilah-istilah ya yang teman-teman perlu ketahui ya supaya tidak bingung. Oke, ini saya skip aja dulu ya karena ini sebenarnya review dari algoritma dan pemrograman terkait tipe data ya. Jadi di sini standar kompetensinya teman-teman. Jadi mahasiswa memahami konsep array 1 dimensi dan array 2 dimensi atau multidimensi ya. Multidimensinya sampai 2 dimensi saja teman-teman ya. Tidak sampai 3, tidak sampai 4 dan seterusnya. Ya karena kita banyak sekali menggunakan array ya 1 dimensi dan 2 dimensi. 2 dimensi pun ini dipakai untuk proses perhitungan matriks ya, baik itu penjumlahan, pengurangan maupun perkalian matriks serta transpose matriks. Nanti kita akan pelajari juga. Kemudian mahasiswa mampu membuat dan menggunakan array baik 1 dimensi maupun multidimensi pada suatu kasus menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi ini standar kompetensi di materi array ini. Oke, kita masuk ke definisi dulu teman-teman ya. Jadi array itu apa sih? Ya tadi sudah saya sampaikan ya, array dikenal juga dengan larik. Jadi sebuah variabel yang bisa menyimpan beberapa item atau nilai atau value dengan tipe data yang sama teman-teman. Ya ingat ya. Jadi poinnya adalah tipe data yang sama. Ya. Jadi gimana kalau tipe datanya berbeda? Ya nggak bisa. Ya, jadi tipe data yang sama. Ya, ini saya garis bawahi yang penting. Ya. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman mau menyimpan sebuah data, banyak data berupa angka, ya sudah teman-teman bisa menggunakan tipe data INT kalau bilangan bulat. INT short, long, byte gitu ya kalau bilangan bulat. Kalau mau bilangan desimal bisa menggunakan float maupun double. Gitu ya. Yang masuk ya sudah sesuai. Nggak bisa nanti huruf, nggak bisa karakter ataupun kalimat, nggak bisa. Karena teman-teman sudah set variabel array-nya itu hanya bisa dimasuki oleh angka gitu teman-teman. Ya, termasuk ketika teman-teman udah set karakter, ya sudah yang masuk adalah char. Gitu ya. Entah itu karakter titik, koma, tanda seru, satu huruf, satu angka dan lain sebagainya itu char. Ya bisa. Ketika teman-teman melihat ada sebuah array ya, bisa ada angka misalnya, angka 1. Ada nama mahasiswa gitu ya. Nama mahasiswa gitu ya. Kemudian ada NPM, berarti angka lagi. Kok bisa seperti itu? Kemungkinan dia adalah string. Gitu ya. String bisa masuk banyak angka dan banyak huruf. Gitu ya. Tapi proses aritmatika tidak bisa langsung digunakan di sana teman-teman. Gitu. Proses aritmatika kalau mau bisa digunakan, ya misalnya ada tahun lahir. Kita mau menghitung umurnya misalnya. Ada tahun lahir itu dimasukkan dengan data tahun lahir dimasukkan dalam variabel array bertipe string, ya maka teman-teman perlu parse dulu atau mengubah parse to int, parse to integer dulu terlebih dahulu, baru bisa dilakukan aritmatika seperti itu teman-teman ya. Oke, kenapa sih array digunakan? Ya karena penggunaan variabel biasa dinilai kurang efisien. Kenapa? Ya karena bayangkan kita punya 10 data aja. Kalau menggunakan variabel biasa, teman-teman perlu membuat 10 nama variabel berbeda. INT angka 1, INT angka 2, INT angka 3, dan seterusnya sampai 10. Bayangkan kalau 1000 data. Gitu ya. Maka ya butuh 1000 variabel untuk menyimpan data-data tersebut, variabel biasa. Dengan array, cukup satu variabel array saja teman-teman. Itu bisa menyimpan 1000 data. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dengan array nanti untuk struktur data ini khususnya itu lebih efektif dan efisien. Bukan berarti kita melewatkan atau menghilangkan atau tidak menggunakan variabel biasa lagi, tidak. Masih dipakai teman-teman. Contohnya nih, teman-teman mau menentukan 1000 data nih, 1000 panjang variabel array-nya adalah 1000. Artinya data yang bisa ditampung adalah 1000 data. Angka 1000-nya ini bisa ditentukan oleh user. Gitu ya.
misalnya, atau kita tentukan nih, panjang datanya berapa sih? Kita isikan 1000. Nah, itu disimpan di mana? Disimpan dalam variabel biasa. Gitu ya teman-teman ya. Disimpan dalam variabel biasa karena nilainya hanya 1000, satu nilai aja. Ya, hanya 1000. Gitu ya. Jadi nanti bisa ditampung dalam variabel biasa, itu kita gunakan sebagai batasan. Ya, atau length, istilahnya length dalam array. Ya, atau data yang bisa, maksimal data yang bisa ditampung dalam variabel array. Nah, itu bisa ditentukan oleh user. Cara untuk mendefinisikannya sama, menginisialisasikannya sama ya dengan sebelumnya ya. Jadi nanti akan saya jelaskan juga. Jadi kalau ini udah saya jelaskan nih, kalau misalnya variabel biasa ya kita perlu angka 1, angka 2, angka 3. Seperti itu. Oke, nah ini ya. Jadi ini bagaimana cara mendefinisikan array? Seperti ini ya teman-teman ya. Bisa seperti ini. Pertama, int kumpulan angka. Nah, ini yang bedanya ya. Jadi teman-teman, apa sih ciri-ciri sebuah variabel itu merupakan variabel array? Itu kurung sikunya teman-teman. Ini di Java ya. Jadi kurung sikunya. Kurung siku ini menunjukkan berapa dimensi variabel array. Ya, kalau satu dimensi ya buka tutup kurung sikunya cukup satu saja. Gambarnya kurung siku satu dimensi ya. Data itu dalam bentuk satu baris saja. Bagaimana kalau dua dimensi? Datanya memiliki baris dan kolom. Gitu teman-teman gambarnya. Bagaimana tiga dimensi? Ya kayak bangun ruang. Gitu aja ya teman-teman ya. Ya, jadi kurung siku menunjukkan berapa dimensi variabel array yang teman-teman buat. Kemudian tidak selesai sampai di sini, selanjutnya mendefinisikan panjang datanya ya, atau length-nya, atau data yang bisa ditampung dalam variabel array kumpulan angka ini. Yaitu kumpulan angka sama dengan new int ya, ini new kemudian dilanjutkan dengan variabel tipe datanya. Ya, int 20. Artinya 20 ini adalah maksimal data yang bisa ditampung. Ya, maksimal data yang bisa ditampung. Ya, artinya kita di sini memiliki sebuah variabel array bernama kumpulan angka dengan tipe data int ya, satu dimensi yang bisa menampung 20 data maksimal. Kalau misalnya lebih dari 20 data, itu akan ditolak. Ya. Atau teman-teman bisa menuliskan langsung seperti ini. int kumpulan angka, buka tutup kurung siku, kemudian sama dengan, ya, kalau ini kan langsung titik koma nih, sama dengan new int 20. Bisa juga seperti ini. Monggo silahkan nyamannya seperti apa. Ya, kalau saya lebih nyaman, lebih simple, lebih nyaman gitu ya. Lebih enak kalau buat saya. Jadi saya rata-rata menggunakan yang kedua. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, bagaimana kalau misalnya teman-teman mau langsung memasukkan nilai? Seperti ini teman-teman. Ya. Jadi bagaimana teman-teman mau memasukkan nilai ya seperti ini. int kumpulan angka, buka tutup kurung siku, ingat ya. Karena menggunakan variabel array, maka menggunakan buka tutup kurung siku. Ya, kita langsung masukkan nilai nih. Langsung nih, buka tutup kurung kurawal. Ingat, nilainya atau datanya itu menggunakan buka tutup kurung kurawal, teman-teman. Ya, dan masing-masing data dipisahkan dengan koma. Ya, dipisahkan dengan koma. Ya, artinya di sini kita langsung memasukkan data. Yang pertama itu adalah data nilainya 1. Yang kedua, data kedua adalah nilainya 2. Data ketiga nilainya 3. Dan data keempat adalah nilainya 4. Seperti itu teman-teman. Ya, boleh nggak 1000, 2000, 3 juta, 4 juta? Boleh teman-teman, silakan. 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi seperti ini. Dan secara nggak langsung teman-teman langsung dengan seperti ini ya, satu baris perintah seperti ini, teman-teman langsung menentukan panjang datanya adalah 4. Jadi si variabel array kumpulan angka ini maksimal data yang bisa ditampung atau nilai yang bisa ditampung adalah 4 data atau 4 nilai. Gitu ya teman-teman ya.
Oke. Kemudian selanjutnya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Untuk angka, baik itu INT, desimal, itu tanpa menggunakan double quote maupun single quote. Langsung angkanya saja. Tapi kalau misalnya string, harus menggunakan double quote antar datanya. Bagaimana kalau char? Menggunakan single quote antar datanya. Dipisahkan tetap sama ya, koma. Gitu teman-teman. Ya, tinggal isinya apa nih sih? Misalnya nama Budi gitu ya, Rani misalnya. Kemudian ini ada karakter A, C, dan seterusnya. Atau bisa juga cara panjangnya seperti ini teman-teman ya. Ya, kita definisikan dulu ya, kemudian oke. Ini malah lebih ribet lagi ya. Saya sarankan kalau misalnya mau langsung ya yang pertama aja gitu ya. Lebih simpel. Oke, bagaimana penomorannya? Nah, tadi teman-teman sudah saya jelaskan, ada data yang pertama itu kita isi dengan angka 1 kan gitu ya. Data yang kedua kita isi angka 2. Penomorannya gimana? Dalam array itu kita akan selalu terkait dengan indeks teman-teman. Gitu ya. Indeks ini menentukan posisi datanya. Dan data ya itu akan selalu dimulai dari 0. Ingat ya teman-teman ya, dimulai dari 0. Gitu ya. Artinya kalau panjangnya 4, berarti indeksnya dari 0 sampai 3. Ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2, ini indeks 3. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini indeks 0, 1, saya nggak bawa ini nih, apa namanya, pen tab, jadi nulisnya di mouse agak susah. Gitu ya, pasti akan selalu diawali dari 0 teman-teman. Ya, hingga panjangnya tadi dikurangi 1. Jadi kalau panjang datanya itu 4 tadi ya, maksimal data yang bisa ditampung 4 ya, berarti indeksnya dari 0 sampai 4 kurangi 1 yaitu 3. Panjang data maksimalnya adalah atau jumlah data yang bisa ditampung adalah 1000, ya berarti dari 0 sampai 999. Gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Bagaimana cara memasukkan nilainya? Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kumpulan angka, nama variabelnya harus disertai dengan indeksnya. Kita memasukkan nilai 10 nih pada indeks 0 ya, berarti kumpulan angka indeks 0 kita isi sama dengan 10. Kita memasukkan kumpulan angka indeks 1 ya, kita isi dengan 9 ya, berarti kumpulan angka indeks 1 sama dengan 9, termasuk indeks 2 dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini cara memasukkan. Makanya nanti kita tentunya kalau ini kan contohnya sedikit ya. Bagaimana kalau banyak? Kalau banyak ya, teman-teman perlu bantuan perulangan. Perulangan. Ya, baik for maupun while. Silakan, teman-teman nyaman yang mana. Bisa, apapun bisa. Ya, ini untuk mempermudah teman-teman juga mempersingkat script. Bayangkan kalau misalnya mau memasukkan 1000 data ya sama nanti kalau misalnya kayak gini. Ya, indeks 0 sampai 999 dengan menggunakan perulangan. Kita tinggal ngasih batasan. Ya, for int i sama dengan 0 berarti kan namanya indeks dimulai dari 0, berarti inisialisasinya adalah nilai awalnya adalah 0. I kurang dari 1000 kan gitu. Ya, i plus plus. Ya, cukup seperti itu saja. Ya, tinggal nanti kita isi dengan kumpulan angka buka tutup kurung siku, di tengahnya diisi dengan i. Kita isi dengan mau menggunakan scanner kah, mau menggunakan i lagi silahkan. I plus 1 silahkan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini array 1 dimensi ya. Udah saya jelaskan ya, kumpulan elemen yang identik tersusun dalam satu baris tadi, gambarnya seperti data dalam satu baris gitu ya. Elemen tersebut memiliki tipe data yang sama ya, tapi isi dari elemen tersebut boleh berbeda. Tipe datanya sama, dia angka bulat, tapi bisa bebas ya. Mau 10, 12, 20, 9, 1, 1000 dan seterusnya. Ini bentuk umumnya. Nah, ini adalah gambarannya nih. Kalau misalnya kita memiliki gambar larik atau array seperti ini, ya kita mendefinisikan int variabelnya adalah b, buka tutup kurung siku. Kenapa buka tutup kurung sikunya 1? Karena 1 dimensi. Ya, ini bukan data ya. Ini maksudnya variabel b indeks ke 0, variabel b indeks 1. Kemudian new int 8.
Ya, new int 8 karena yang bisa ditampung ada 8 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita set dia adalah 8. Gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi seharusnya kalau di kelas ada beberapa studi kasus. Saya kalau misalnya online seperti ini, ya nanti saya lanjutkan di grup deh ya, untuk tugasnya seperti apa. Ya, yang jelas ini yang ada di depan teman-teman ini belum sukses. Ya, di sini belum sukses. Di sini belum ada script untuk memasukkan nilai gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti termasuk ada satu juga yang masih kurang dalam pendefinisiannya. Ya, ini saya sampaikan dulu melalui kanal YouTube ini gitu ya. Kemudian nanti untuk tugasnya nanti saya lanjutkan di grup gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian apa yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan pertama ini ya terkait array satu dimensi dan pendahuluan struktur data. Untuk itu kita cukupkan dulu ya. Kita sempurnakan dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya sempurnakan dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.